siapakah karakter pembimbing rohani yang ideal? Guru banyak, tapi yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu tidak banyak. Maka beliau memberikan rumusannya minimal ada 2. Jadi banyak kriteria guru yang bisa membuat kita menjadi wasil ilallah, sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai itu bukan berarti kita pindah-pindah. Allah itu kan maha dekat. Guru yang begini bisa menghidupkan kalbu kita sehingga merasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah orangnya? Imam Nata'illah Sekandari qaddasallahu sirrahu yaqul la tashab, janganlah engkau bersuhbah, berguru yang betul-betul dijadikan sebagai panutan lahir dan batin kita. Man la yunhiduka haluh, siapa yang hal itu kondisinya, baik zahir ataupun batinnya, perubahan-perubahan pada si guru ini, la yunhiduka, tidak membuat ruhanimu bangkit. Jadi ama guru yang begini, bersama beliau, membersamainya beberapa saat, membuat kita kemudian bangkit dari kemalasan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Mursyid itu level syarat keduanya adalah makalnya, kalam-kalamnya, baik kalam lahirnya ataupun kalam batinnya, yadulluka 'ala Allah, menunjukkan kamu jalan kepada Allah. Maka yang tidak masuk kepada kedua kategori ini cukup dijadikan sebagai penceramah aja. Oh, itu ustadz pengajar di masjid saya, tapi bukan dijadikan sebagai panutan lahir batin. Jadi man huwal mursyid al-kamil, siapakah mursyid yang ideal? Pertama, halnya dia membuat kita bangkit. Yang kedua, makalnya, kalamnya dia membuat kita teringat, terarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang mencari mursyid, mencari guru, tapi dihadapi 2 hal ini. Yang pertama, orang yang baru hijrah. Apa yang didapat? Oh, yang penting ustadznya ngomong Quran Sunnah. Belum tentu semua orang yang mengutip Quran dan Sunnah kalamnya itu membangkitkan isi kolbu dan menunjukkan kepada Allah. Belum tentu. Siapa tahu dia bersembunyi dengan dalil-dalil itu dalam keegoannya. Bisa jadi dia bersembunyi dengan kalam-kalam mulia Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan pendapat pribadi dan kelompoknya. Orang ini belum masuk. Ada juga yang halnya itu dibuat-buat, nangis, dibuat-buat kayak tawadu, penampilannya juga nggak natural, ya. Dibuat-buat seakan-akan dia seorang syekh, jadi badut. Banyak sekarang mursyid badut, syekh yang bawa thariqat sufi kah, majelis zikir kah, majelis salawat, tapi kayak jadi badut. Apa maksudnya? Badut itu gimana, Pak? Itu asli muka dia nggak begitu? Enggak, sama, dia memerankan aja. Nanti kalau dilepas hilang. Maka jangan berguru karena penampilan seseorang. Bergurulah karena hal ruhaninya. Hal ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa dibuat-buat, Pak. Nggak bisa dibuat-buat nangis, nggak bisa dibuat-buat tersentuh, nggak bisa. Emang dari sononya sudah begitu.
ciri kedua tadi apa? Kalamnya menunjukkan jalan kepada Allah. Mungkin gak orang yang belum merasakan kehadiran Allah di kalbunya lalu bisa mengajak orang merasakan Allah? Mungkinkah orang belum tahu jalan ke Jogja terus ngajak kita ke Jogja? Sama-sama pakai GPS, nanti di Cilacap tersesat semua, Pak. Ini banyak kejadian-kejadian begitu. Gak tahu jalan kepada Allah, ngajak orang kepada Allah. Ayatnya sahih, pasti sahih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Lah Allahnya dia nggak ngerti. Maka ada tipe sekarang yang kedua, orang-orang mencari, kalau tadi yang penting ada Quran sunnahnya, yang kedua yang penting ada zikirnya. Tidak semua guru yang mengajarkan zikir itu mengajak kepada al-mazkur. Al-mazkur itu yang diingat. Siapa yang diingat? Allah.